Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menjelaskan mengenai di mana kita mencari publikasi jurnal yang gratis. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai dua metode publikasi. Jadi dalam praktiknya sekarang ini jurnal itu biasanya memiliki dua metode, yaitu pertama itu adalah jurnal yang open access menggunakan metode open access, dan satu lagi adalah jurnal yang metode berlangganan atau subscription based journal. Perbedaan kedua metode tersebut sebetulnya ada pada pembaca ya. Jadi kalau misalnya untuk jurnal yang berlangganan yang ini adalah ketika kita akan mendownload itu biasanya kita dikenakan biaya tertentu gitu ya. Sementara untuk yang open access ini pembaca bisa mendownload secara bebas. Jadi ini adalah efeknya itu adalah ke pembaca. Nah, lalu di mana yang gratisnya? Nah, saya jelaskan di sini. Jadi khusus metode, misalnya kita sebagai penulis memilih metode yang berlangganan, subscription journal ini semuanya gratis. Jadi jurnal yang menggunakan metode berlangganan ini gratis untuk penulis, tapi berbayar untuk pembaca. Nah, sementara yang open access ini gratis untuk pembaca, dan untuk kita sebagai penulis itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini contohnya jurnal-jurnal Sinta lah, jurnal-jurnal yang nasional yang terakreditasi Sinta itu juga seperti itu. Jadi dia metodenya adalah open access, artinya bisa di-download secara bebas, tapi biasanya penulis dikenakan biaya tertentu atau biasa kita sebut sebagai APC atau Article Processing Charge. Tapi ada juga yang gratis. Nanti saya berikan beberapa contoh jurnal yang open access dan juga gratis. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh di sini. Jadi kita bisa masuk ke webnya Elsevier. Jadi di journalfinder.elsevier.com. Di sini kita bisa mencari berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau kita menggunakan metode open access. Di sini misalnya kita sudah punya judul, nanti kita kita copy juga abstrak kita. Nah, di sini saya sudah kopikan judulnya, kemudian abstrak, kemudian kita find journal. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihatlah. Jadi kalau seandainya jurnal yang kita pilih itu biaya yang dikeluarkannya berapa. Nah, untuk yang ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dua metode yang digunakan untuk publikasi itu adalah metode berlangganan, ini yang subscription journal, kemudian metode open access. Kalau kita memilih metode yang berlangganan yang ini di sini ditulis no publishing charge, artinya penulis itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Tapi kalau kita sebagai penulis ingin supaya artikel kita itu bisa di-download secara bebas, artinya kita memilih metode open access, maka barulah kita sebagai penulis itu dikenakan biaya sebesar 3.540 US dollar. Jadi di sini sebetulnya mau pilih yang berbayar atau yang gratis ya, tergantung kita sebagai penulis. Kita maunya yang open access atau yang metode berbayar. Nah, kalau kita memilih metode berbayar, otomatis artikel kita itu nanti bisa di-download secara bebas, artinya itu open access. Tapi kalau kita memilih metode berlangganan, itu kita sebagai penulis tidak dikenakan biaya sama sekali. Di sini udah dijelaskan bahwa tidak dikenakan biaya sama sekali. Ini juga sama, ini juga kalau kita pilih metode subscription, ini metode berlangganan juga tidak dikenakan biaya. Jadi pada intinya kalau seandainya yang kita pilih itu adalah metode berlangganan, artinya tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, ini cuma menawarkan satu metode, jadi metode berlangganan dan tidak dikenakan biaya. Jadi jurnal itu
Ada yang murninya open access, ada yang hybrid, artinya dia menawarkan dua metode. Kita bisa memilih, kita penulis bisa memilih kita mau open access atau yang berlangganan gitu, yang gratis gitu. Jadi di sini dia menawarkan dua untuk jurnal yang ini, Journal of Business Research ini juga dua yang hospitality, tapi yang ini cuma berlangganan, artinya dia tidak menawarkan metode open access, artinya memang murni gratis. Nah ini juga sama, ini open access dan free, tidak berbayar juga gitu. Jadi murni open access dan free. Jadi yang ini juga sama, yang ini dua. Jadi metode open accessnya dikenakan biaya 1.540, sementara metode berlangganannya atau subscriptionnya itu tidak dikenakan pembayaran sama sekali kepada penulis gitu. Yang ini open access, jadi dia tidak ada metode berlangganannya. Jadi ini murni open access dan biayanya 1.600. Jadi pada intinya berbayar atau tidak itu tergantung kita sebagai penulis. Kita memilih metode apa. Kalau kita menggunakan metode open access biasanya berbayar, tapi kalau kita menggunakan metode berlangganan yang ini, yang non open access, biasanya gratis gitu. Jadi kita sebagai penulis tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi kalau ditanya di mana nyari jurnal yang terindeks Scopus itu yang gratis, ya semua jurnal ya gratis sebetulnya kalau kita pilih yang non open access, yang berlangganan, khusus yang major publisher ya. Contoh seperti saya ini adalah jurnal di Elsevier. Nah ini seperti Helion ini dia murni open access, jadi dia tidak ada jurnal yang berlangganannya, jadi semuanya bisa di-download gratis. Nah di sini penulisnya dikenakan cas 2.100, jadi ini murni open access gitu. Nah, ini murni open access, ada yang murni berbayar, ada yang hybrid, ada yang dua metode gitu, ada yang ini juga open access. Nah ini open access, kenanya 1.350, jadi tidak ada metode berbayar. Jadi kalau publish di sini otomatis artikel kita itu open access gitu, open access dan berbayar, kita sebagai penulis berbayar. Major publisher yang lain bisa juga kita cari mana yang open access dan gratis. Nah, saya kasih contoh di sini, kita main ke web Scopus gitu ya, kemudian klik source, kemudian di sini kita pilih publisher, kemudian kita ketik Emerald, di sini kita apply. Nah ini kemudian kita setting di sini displaynya only open access, kita apply di sini. Nah, oke. Nah ini yang open access di Emerald ini rata-rata gratis gitu. Jadi kita bisa cek ya. Jadi misalnya yang ini Spanish Journal Marketing, ini sepertinya sama dengan yang Elsevier tadi itu. Kita balik lagi deh. Ini Jurnal Asian Business and Economic. Ini coba kita cek, ini juga kita coba home page nya. Nah ini Jabez, nah ini adalah murni open access gitu. Dan di Emerald kita lihat berapa biaya yang harus dibayar penulis jika di sini. Ini Emerald, oke, dimiliki oleh University of Economic Ho Chi Minh City. Kemudian OA ini adalah open access. Nah ini open access, jurnal ini kepunyaan dari University of Economic Ho Chi Minh, dan ini gratis untuk penulis, jadi biayanya itu ditanggung oleh universitas ini yang di Emerald. Ini mirip juga dengan ada satu jurnal kita yang Jurnal Indonesia yang juga diterbitkan oleh Emerald, yang jurnal dari Unair. Nah itu juga sama, jadi diterbitkan oleh Emerald tapi dimiliki oleh Unair gitu. Yang ini milik Ho Chi Minh University. Nah ini gratis, jadi biayanya itu dibebankan kepada Ho Chi Minh University. Jadi kesimpulannya, di mana cari jurnal atau publikasi yang gratis, jurnal terindeks Scopus yang gratis ya. Semuanya gratis. Kalau kita major publisher itu main di metode berlangganan, ini semuanya gratis. Kalau main di metode open access ada yang gratis, ada yang
berbayar. Contohnya kalau mau yang gratis itu cari di Emerald yang open access, itu rata-rata gratis karena dimiliki oleh universitas. Sama juga dengan di Springer juga ada beberapa. Kemudian di penerbit-penerbit yang lain juga ada yang kalau dimiliki universitas biasanya biayanya ditanggung oleh pemilik jurnal tersebut. Jadi penulis tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi tidak ada alasan tidak bisa publish karena masalah biaya gitu. Selama artikel kita itu memang bagus, menarik secara konten, kemudian topiknya juga unik, ya kita publish saja di jurnal-jurnal metode berlangganan ini dan semuanya gratis. Saya 3 kali di Emerald dan semuanya gratis gitu. Jadi jangan ada halangan masalah biaya gitu. Yang penting artikelnya bagus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.